atau sebab terjadinya penyimpangan dari akidah al-Islamiyah. Ini disampaikan tentu menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa manakala hal itu terjadi akan boleh jadi berakibat pada bergesernya akidah kita dari prinsip-prinsip yang benar. Di buku ini disebutkan ada 7. Ada 7 ini. 7 ini kelihatannya memang menjadi fenomena di tengah kehidupan kaum muslimin. Kita coba untuk membahas satu-satu. Yang pertama, umat ini banyak yang tidak atau belum memahami prinsip-prinsip akidah yang benar. Selintas kalau kita baca poin 1, kita bisa membenarkan. Memang faktanya umat kita ini atau di tengah umat ini terjadi jurang pemisah yang begitu dalam antara umat Islam dengan nilai-nilai Islam yang dituntunkan oleh wahyu. Banyak di tengah umat ini terjadi apa yang disebut dengan bahasa kasarnya mungkin kebodohan ya, atau tepatnya mungkin ketidaktahuan atau belum tahunya mereka yang disebabkan karena keengganan mereka untuk hadir di majelis ilmu, keengganan mereka untuk membaca buku, keengganan mereka untuk menuntut ilmu, sehingga tidak cukup memahami dengan baik ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada wahyu. Kalaulah umat Islam melaksanakan ritual ibadah dalam Islam, kadang-kadang hanya disebabkan karena dia melihat pada umumnya orang seperti itu. Kenapa dia sholat begitu? Ya saya lihat pada umumnya orang sholat begini, maka saya sholat begini. Ini yang masih banyak terjadi. Ketidakfahaman atau sedikitnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam ini menjadi problem terbesar umat hari ini. Ya. Terlebih pemahaman mereka tentang akidah yang benar. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ini persoalannya, tentu solusinya adalah bagaimana membangkitkan semangat, kesadaran, ghirah umat Islam ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ya Pak, corona ini yang menyebabkan kehadiran jamaah di masjid terbatasi, baik dalam ritual sholat maupun juga dalam kegiatan menuntut ilmu. Mudah-mudahan nggak kebablasan ini. Ada kekhawatiran jangan-jangan nanti coronanya sudah pergi, umatnya sudah kadung menikmati di rumah, kadung hilang kerinduannya dengan masjid, kadung menikmati dalam keseharian dan tidak merasa ada yang kurang walaupun dia tidak menambah ilmu misalkan.
Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan betul-betul ketidakhadiran di masjid itu ya karena pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pada poin ini kita melihat fenomena perkembangan Islam di kota-kota besar, di pusat-pusat ilmu. Itu Masya Allah, berjamaah seperti ini. Mohon maaf Pak, kalau di kampung itu ngelihatnya jangan di pesantren ya. Di kampung-kampung kadang-kadang dia yang adzan, dia yang qomat, dia pula yang imam, sudah aki-aki lagi, sepuh. Wallahu a'lam, walaupun ini tidak semua tentu, tapi fenomenanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tantangan hari ini, upaya untuk mengajak ke jalan syaitan itu luar biasa. Nyaris antara di kota dengan di desa sekarang tak ada beda. Sinyal di desa juga kuat juga. Cuman bedanya di kota-kota, di komplek-komplek ada kajian, ada kegiatan menuntut ilmu, pengajian Masya Allah di masjid bisa 2-3 kali ya. Belum nanti di forum-forum lain. Tapi di daerah kadang-kadang tidak kita dapati hal seperti itu, sehingga tidak imbang antara tantangan yang muncul dengan pertahanan yang ada pada diri kaum muslimin. Sekali lagi, poin 1 ini, ketidaktahuan umat Islam terhadap ajaran Islam, ketidakfahaman umat Islam terhadap ajaran Islam memberikan andil terbesar terjadinya kemunduran umat Islam ini. Bahasa lainnya kejahiliahan, apalagi dalam hal akidah. Itulah persoalan terbesar umat kita hari ini. Maka umat ini bila harus bangkit dengan ilmu. Satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka jamaah rahimakumullah, ajaran Islam mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, di mana apa yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ini budaya yang seharusnya ada di tubuh umat Islam, budaya yang harus berkembang di komunitas muslim. Karena prinsipnya ilmu itu sebelum bertindak. Apa yang diucapkan oleh umat Islam adalah sesuatu yang dia bisa pertanggungjawabkan ucapannya itu secara ilmiah. Bukan kata orang asbun, asal bunyi, bernas berdata. Ini lagi musimnya hoax. Sebenarnya jauh Islam sudah menentang hoax itu. Jadi prinsipnya al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan
bertindak sebelum perkataan dan tindakan. Jadi berkata dan bertindak dalam prinsip Islam harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bahasa sederhananya, omongannya itu ilmiah, gitu. Tindakannya itu ilmiah, gitu. Bernas, dalil, berdata, berdasarkan fakta. Bapak-bapak, sampai di mahkamah pengadilan Allah saja nanti dihisab tuh Pak. Ada satu hadis sahih dalam konteks mizan, dalam konteks mizan. Saya mungkin pernah menyebutkan hadis itu di sini. Ketika kepada seseorang dihadapkan 99 lembar catatan dosa, dan satu lembarnya itu seluas mata memandang, dengan kata lain begitu banyak dosa yang telah dia lakukan, itu Allah itu konfirmasi Pak kepada pelakunya. Apa yang dikonfirmasi oleh Allah kepada dia? Adakah Anda merasa terzolimi dengan semua catatan ini? Orang itu ngaku enggak. Ya memang ini yang saya lakukan. Dikonfirmasi Pak. Dan Allah Maha Kuasa untuk bisa menjadikan orang mengingat apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Allah yang karuniakan kepada dia ingatan, Allah yang karuniakan kepada dia panca indera, Allah yang menciptakan itu semuanya, Allah pula yang punya kuasa untuk apa yang Allah ciptakan itu mampu untuk dia ingat kembali. Setelah itu masih dikonfirmasi lagi Pak. Masih dikonfirmasi lagi. Apakah pencatat ini telah mendolimi Anda? Dia jawab enggak. Ya benar ini. Sampai seperti itu. Itu sudah di mahkamah mizan. Nah, budaya umat Islam untuk melandaskan segala sesuatunya dengan ilmu itu harus menjadi budaya Pak. Bukan hanya kajian di masjid. Gitu. Harus jadi budaya. Ini kelemahan umat Islam. Faktor kemunduran umat Islam itu adalah umat Islam jauh dari ajaran agamanya. Kenapa jauh dari ajaran agamanya? Gimana nggak jauh? Paham juga enggak. Gimana mau paham? Menuntut ilmu juga tak mau. Maka coba Bapak perhatikan. Di masjid-masjid yang kegiatan kajiannya jalan, menuntut ilmunya jalan, Masya Allah masjidnya makmur Pak. Dalam berbagai aspek. Jamaahnya Masya Allah. Bahkan kegiatan sosialnya. Karena landasan pertamanya adalah ilmu. Dan ayat yang turun pertama kali dalam rangka menghadapi tebalnya tembok kejahiliahan adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, budaya baca ini lemah kita. Budaya baca, budaya mendengar ini lemah. Yang ada adalah budaya ngobrol. Apa ini? Padahal mulut ini satu ya. Telinga ini dua. Mata ini dua. Mestinya harus banyak menyerap daripada bicara. Bicaranya cukup satu. Nyerapnya bisa dari dua mata. Nyerapnya bisa dari dua telinga. Dan dengan panca indera yang lain. Oke, ini poin satu. Saya kira kita bisa mengiyakan ini. Tapi saya begini. Saya ingin mengajak kita tidak menerawang secara global kaum muslimin. Ayo kita larikan kepada diri kita masing-masing.
dan kepada orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita. Kita ini adalah seorang suami, kita ini adalah seorang ibu, kita ini seorang bapak yang Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, keturunan. Pertanyaannya, dan kewajiban terpenting orang tua kepada anak adalah mengenalkan kepada anak itu siapa Tuhannya. Itu kewajiban paling utama, Pak. Itu suratul Fatihah itu diawali dengan bismillah. Begitu bismillah diikuti ar-Rahmanir Rahim. Dalam pembahasan tentang manhajut tarbiyah al-islamiyah min khilali suratil Fatihah, konsep pendidikan Islam yang diambil atau yang dibangun di atas suratul Fatihah mengajarkan kepada kita bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang harus awal diajarkan kepada generasi ini. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sebagai bapak sudah mengenalkan anak-anak kita ini tentang Allah? Anak-anak kita ini menghayati nggak sih tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim? Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Maliki Yaumiddin. Tertanam gak itu? Jika jawabnya tidak atau jawabnya belum, berarti kita punya andil di dalam menjadikan Islam ini mundur, punya andil pada sebab kemunduran Islam. Bagaimana orang itu mau ibadah dengan baik, mau menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kalau dia nggak kenal siapa Tuhannya, siapa Allah? Dan Allah itu mengenalkan tentang dirinya di suratul Fatihah, surat yang pertama dalam kitab suci Al-Quran berdasarkan tartibul mushaf, urutan pembukuan. Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wah, ini kalau dijabarkan panjang. Baik, ini saya kira poin satu ya, poin satu. Kemudian yang kedua, Pak, yang kedua, fanatik terhadap warisan nenek moyang. Seringkali kalau kita bicara ini ayat, ini hadis, mentoknya lagi-lagi orang mengatakan, dari dulunya juga begini gitu. Nenek moyang dulu begini gitu. Selalu itu. Tapi memang pangkalnya di nomor satu, Pak. Pangkalnya itu karena ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu disebabkan karena ya nggak mau belajar, gimana mau tahu kan? Wong yang kita yang suka kadang-kadang belajar di majelis begini, jangankan sebulan, apa yang dikaji sepekan yang lalu kadang-kadang juga udah lupa. Ya, mudah-mudahan dari 10 kesimpulan ada 1 yang membekas. Tapi di usia-usia kita yang sudah di atas 50-an semua nih, kita harus berpikir generasi, Pak. Berpikir generasi itu ditekankan oleh Allah itu di usia 40. Ditekankan lagi itu, diingatkan terkait dengan urusan generasi itu di usia 40. Secara khusus bahkan ada doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ditegaskan lagi. Baik.
Akhirnya apa? Ya sudah, ilmu nggak ada. Semuanya selalu disandarkan sama nenek moyang. Itu yang paling enak memang. Apakah nenek moyangnya ini paham, apa enggak paham, benar, apa enggak benar, ada argumentasi atau enggak ada argumentasi, pokoknya nenek moyang. Pokoknya dari dulu juga udah begini. Gitu. Nah kalau udah begini gini nih, agak repot tuh menembus temboknya ini. Ini diantara sebab kenapa mandul penyampaian tentang prinsip-prinsip akidah al-Islamiyah yang mengakibatkan orang kemudian melakukan penyimpangan pemikiran maupun penyimpangan perbuatan dari prinsip-prinsip akidah yang benar. Disebabkan karena apa? Selalu defend. Selalu apa itu? Ya, nutup diri sudah. Dia nutup diri. Nggak gitu. Misal Pak, misal nih. Kenapa sih kok plasenta itu temennya janin ya. Ari-ari kalau orang Jawa bilang ya. Kenapa sih mesti kalau laki-laki dikubur di sebelah kanan pintu rumah depan, lalu malam-malam dikasih lampu? Dan kenapa sih kalau perempuan plasentanya, ari-arinya mesti dikubur di sebelah kiri pintu depan rumah dan dikasih lampu? Itu kalau nggak dilaksanakan begitu tuh, itu bisa gonjang-ganjing tuh rumah. Anaknya mungkin sudah sadar, orang tuanya datang dari kampung, datang dari mana, oh mencak-mencak tuh. Itu. Tapi kalau ditanya, kenapa sih harus dikubur seperti ini? Harus dikasih lampu? Enggak jawab juga. Pokoknya dari dulunya begitu. Dan yang repot lagi merasa Islam Pak. Yang repot lagi merasa bahwa itu adalah bagian dari agama. Itu. Ini yang disebutkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kata Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan bahwa simpul-simpul Islam ini akan pudar satu demi satu. Kenapa dia pudar? Kenapa prinsip-prinsip Islam itu pudar? Prinsip-prinsip akidah Islam itu pudar. Idza nasya'a fil Islam, apabila di tengah umat Islam ini tumbuh satu generasi, tumbuh seseorang yang idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak faham tentang jahiliyah, orang yang tidak faham tentang nilai-nilai buruk jahiliyah, sangat boleh jadi dia akan hidup berada pada kubangan kejahiliahan, sementara dia merasa sedang berada dalam pangkuan Islam. Nah, ini lebih bahaya nih. Ini kayak ari-ari, nuju bulan. Masa Pak nuju bulan gunting harus ditaruh di bawah dipan. Di bawah dipan tuh kasih gunting. Padahal dia merasa Islam Pak, melakukan itu. Padahal itu bukan dari Islam. Mungkin bapak-bapak pernah dengar penjelasan, saya nggak tahu ilmunya, penjelasan dari
orang yang dulunya menyebarkan agama Hindu, yang sekarang jadi penceramah itu, yang disebut dengan Pak Abdul Aziz itu, dia katanya keturunan Brahma. Begitu kalau pengakuan beliau. Beliau bertugas di mana tuh? Lumajang apa mana? Dia darah biru. Dia menyebutkan dan membacakan bahasa kita dalil. Dalil dari kitabnya mereka. Tentang apa? Tentang nyalain lampu dikubur di sebelah kanan laki-laki, disubur sebelah kiri pintu bagi perempuan. Ternyata memang ada ajarannya di mereka. Apa? Karena nanti dewa itu akan datang menemui si bayi itu harus lewat temennya itu, lewat ari-ari. Dan datangnya itu malam. Maka agar supaya Sang Hyang Widi itu kemudian gak nyari-nyari, maka perlu dikasih lampu. Mungkin khawatir kesasar kali ya. Tapi oke lah, itu penjelasan. Tapi yang jelas di Islam gak ada. Tapi itu kuat menjadi akidah gitu. Dasarnya apa? Ya nenek moyang sudah. Baik. Ini yang kedua. Dan mohon maaf, saya selalu mengajak kita, selain kita kemudian melihat fenomena ini secara global, ayo kita lihat pada diri kita, keluarga kita gimana. Melihat dalam konteks kewajiban dan tanggung jawab kita, orang yang berada di bawah tanggung jawab kita selalu harus menjadi perhatian lebih awal terhadap berbagai catatan itu. Oke. 3. Taklid buta terhadap pendapat manusia. Taklid. Pokoknya kalau ada kalau udah pendapat orang, dia nggak mau konfirmasi, dia nggak mau melakukan komparasi ya. Pokoknya kalau sudah dia yakin sama tuh orang atu pegangin sama dia. Jadi kalau tadi lebih pada nenek moyang, tradisi yang berkembang, walaupun oknumnya siapa juga nggak tahu, pokoknya itu. Tapi ini pada orang per orang, taklid terhadap pendapat manusia. Dan tidak ada budaya untuk konfirmasi. Tidak ada budaya untuk melakukan studi banding. Tidak ada budaya itu. Pokoknya satu orang dah. Ini juga bahaya nih. Makanya pengajian itu jangan sampai melahirkan jamaah-jamaah yang hanya fanatik sama satu ustaz. Atau fanatik pada kelompok tertentu. Bahwa kualitas ustadz itu beragam, ya. Bahwa kualitas kelompok-kelompok dalam Islam itu beragam, iya. Bahwa kita punya penilaian pada aspek-aspek tertentu, itu monggo-monggo saja, sah-sah saja. Yang penting jangan pernah fanatik terhadap satu. Misalkan Bapak, kayaknya kalau udah dengerin hadis, kalau dari fulan, dari ustadz ini kayaknya saya mantep. Ya nggak apa-apa, monggo. Ya karena memang kafaah keilmuan dia lebih kuat dalam persoalan itu. Tidak apa-apa, itu kan keahlian, itu kepakaran. Nggak apa. Yang penting tidak fanatik yang satu. Sehingga ada budaya konfirmasi, ada budaya untuk komparasi dengan yang lain, ada membuka peluang untuk coba melihat referensi yang
lain dalam persoalan yang sama, begitu. Ya ini jalan ke surga. Menuntut ilmu itu kan jalan ke surga. Ya perlu perjuangan memang jalan ke surga. Masa jalan ke surga maunya instan? Nah, perlu perjuangan. Baik. Jadi taklid buta terhadap pendapat manusia. Mudah-mudahan di Masjid Al-Muhajirin itu jangan dibangun fanatisme pada orang per orang ya. Fanatisme pada ilmu yang disampaikan karena itu dalilnya jelas iya. Tapi jangan pada orang per orang. Pasti manusia punya kekurangan di tengah kelebihan yang dimilikinya. Itu pasti. Baik. Ini juga masalah. Nah ini semuanya ini sebabnya satu. Sebabnya yang ke awal sebenarnya ya. Karena nggak menuntut ilmu, nggak paham tentang Islam. Ya akhirnya sudah. Yang paling enak alasannya semuanya ya ini dari dulunya juga begini. Udah. Yang paling enak alasannya Ustadz itu begitu. Nah udah. Itu orang nggak mau mikir tuh Pak. Nggak mau capek tuh. Ya udah begitu aja udah. Nah apa landasan Ustadz itu sehingga berkesimpulan seperti itu dia nggak mau tahu. Nah ini bahaya nih. Kalau begini ini fanatik nih. Taklid itu tadi ya. Biar agak waktunya cukup ya. Satu lagi nih. Berlebihan dalam mencintai orang soleh. Nanti ini ada pembahasan panjang ya. Di kitab Tauhid dibahas ini. Ternyata Pak, kita bersyukur berada di lingkungan orang soleh. Alhamdulillah kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya lingkungan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Harus kita syukuri. Tapi hati-hati, ada batas. Ada peluang loh menjadikan orang soleh itu sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Begitu sejarah mengkonfirmasi kita. Ada peluang loh. Walaupun tidak dikehendaki oleh orang soleh itu. Namanya juga soleh, masa menghendaki dirinya Tuhan. Tapi umat ini berawal dari kesolehan orang tersebut digoda oleh syaitan. Untuk apa? Dijorokin Pak. Karena ini orang soleh, apalagi orangnya ini soleh, kaya, dermawan, penguasa, Masya Allah. Oh udah. Akhirnya kayak kasus bapak-bapak kan sering mendengar beberapa nama yang saya mau sebut ini. Walaupun catatan saya kadang-kadang kita sering dengar, tapi kita tidak mendalami. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dari dulu sering disebut nih sama guru-guru kita. Alhamdulillah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. 4 nama ini seringkali dikonotasikan kepada kita berhala. 4 nama itu berhala, nama berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi titik sampai di situ. Kita tidak menggali lebih lanjut. Padahal Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu ternyata Pak, nama-nama orang-orang soleh di masanya. Saya sebut satu aja ya. Kasusnya satu aja nih. Lata nih. Mbah Lata itu Pak. Mbah Lata orang Jawa ya. Ini kan orang Jawa. Lata itu Pak, itu orang kaya raya, orang soleh, Masya Allah dermawannya Pak. Mbah Lata itu tinggalnya di Taif. Itu kalau musim haji, Lata ini sering membuat adonan roti. Yang rotinya itu dibagi-bagi secara gratis fisabilillah di musim haji. Saya hanya untuk menggambarkan sekelumit ya, kayanya dia nih, dermawannya dia nih, dibagi-bagi Pak.
Sampai dia itu punya adonan apa itu tempat untuk ngadonan roti, bikin roti itu. Batu yang besar itu tempat untuk salah satu tempat yang biasa dipakai untuk buat roti, entah untuk apa bagian apanya begitu. Jadi dikenang bener Mbah Latta itu orang soleh, orang yang tekun ibadah, kaya pula, dermawan lagi. Nah, Latta ini meninggal, Pak. Keturunannya, masyarakatnya itu mengenang kebaikan Latta ini. Terus sampai berganti generasi. Rupanya masih terkenang. Nah, orang mulai berpikir, kalau bahasa orang kita sekarang, ini perlu ada museum nih, kira-kira begitu. Kayak museum gitu loh. Dia berpikir untuk mengenang kebaikan. Ditemukannya apa, Pak? Salah satu bekas tempat untuk membuat adonan roti itu lempengan batu tuh yang gede tuh. Nah, setan itu pinter. Mulailah orang dialihkan dalam konteks mengenang Latta ini bukan pada kesolehan, kedermawanan, tetapi pada batu itu. Wah, ini batu ini harus sebelum dikeramatkan dulu nih. Ini batu ini bertahap ini. Batu ini harus disimpan sebagai apa kira-kira? Peninggalan sejarah, terus gitu. Lama-lama Pak, orang kemudian mengenang kebaikan Latta. Lama-lama orang berpikir pengen kaya, pengenlah seperti Mbah Latta. Akhirnya datang mengenang batu itu. Karena orang datang banyak, mulailah dibikin ini tempat kayak padepokan. Batunya di situ. Bukan patung Pak Latta itu, bukan. Hubal itu patung. Kalau Hubal itu terbuat dari emas patungnya. Pernah tangannya itu putus, diganti. Itu Hubal itu adanya di pojok Ka'bah. Itu yang ditumbangkan Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah. Nah, kalau Latta ini bentuknya lain lagi nih, mengenang begitu. Nah, orang mulai datang Pak. Orang mulai banyak, dibikin pelataran, berdoa di situ, sambil mengenang Latta. Lama, akhirnya ke batu. Ini yang Rasulullah perintahkan untuk dihancurkan, Pak. Tapi poinnya saya hanya ingin mengatakan bahwa Latta itu orang soleh. Orang saleh. Makanya mesti juga hati-hati. Saya nggak tahu ya, kalau Masjid Nabawi itu bekas rumahnya Nabi yang Rasul dikubur di situ bersama dengan dua sahabat beliau mulia, Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Itu kalau nggak dijaga, saya nggak tahu juga tuh. Jangan-jangan orang haji pengen menyembah orang soleh. Nah, berlebihan dalam mencintai orang soleh ini hati-hati. Mencintai orang berilmu harus, mencintai orang soleh apalagi. Makanan yang terbaik yang ada di rumah kita itu yang dimakan oleh orang-orang yang soleh. Makanya tradisi para ulama itu kalau ada orang soleh, orang ulama datang ke rumah sangat senang sekali kalau berkenan menikmati makanan. Karena termasuk makanan yang baik dinikmati oleh orang soleh. Tapi tetap harus ada batas. Ini bagaimanapun manusia, nggak boleh berlebihan. Dan Rasul sudah wanti-wanti itu kepada sahabatnya, kepada kita semuanya. Kata Nabi apa? La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian itu berlebih-lebihan dalam memuji aku.
Dikasih referensi sama Nabi lagi. Dikasih referensi, Pak. Kama atratin nasara bena Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya. Ya. Orang-orang Nasrani itu bersikap terhadap Ibnu Maryam, Nabi Allah Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Isa dipandang bukan hanya sebagai manusia dan utusan Allah, bukan hanya sebagai manusia dan Rasul, tapi naik pangkat jadi Tuhan. Harus hati-hati. Dan itulah pangkal kesesatan. Oke. Ini masalah yang keempat, ya. Sebab yang keempat. 5. Lalai dalam merenungkan ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Tuh. Al-Quran 30 juz. Tapi ada ayat-ayat Allah yang di luar 30 juz itu. Apa? Yang bertebaran di alam jagat raya ini. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah ini, jagat raya ini adalah ayat-ayat kauniyah, mesti dibaca. Nah, repotnya kita ini, mohon maaf ya, kita belajar fisika ya belajar fisika, kita belajar anatomi tubuh manusia, bagian misalkan dari belajar biologi, kita belajar tentang anatomi, tapi pengetahuan kita tentang anatomi manusia tidak pernah mendekat, tidak pernah menjadikan kita sadar bahwa itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah. Akhirnya kita mengetahui tentang diri kita maupun alam jagat raya ini, tetapi tidak mengantarkan kita untuk memahami, mengetahui kemahaan dan kekuasaan Allah SWT. Akhirnya apa? Pinter ya pinter, tapi kerjaannya menentang syariat Allah. Ini problem pendidikan atau problem pengajaran sains kita. Belajar sains itu tidak mengantarkan seseorang untuk semakin mengetahui, memahami, menghayati tentang tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah yang ada pada diri manusia maupun juga yang ada pada alam jagat raya ini. Padahal Allah sudah menyebutkan, ya, ayat-ayat Allah itu ada di afaq ini, ada di jagat raya ini, wa fi anfusikum, dan termasuk juga ada pada diri kalian. Dari ujung kaki kita ini sampai ujung rambut ini adalah tanda dari tanda-tanda kemahaan dan kekuasaan Allah SWT. Misalkan Pak, sentilan ayat ya. Misalkan ini, Bapak nanti buka suratul Baqarah ya. Nanti di suratul Baqarah itu menarik, yang sering dibaca di awal-awal surat Al-Baqarah tuh Pak. Yang sering dibaca di awal-awal surat Al-Baqarah itu dia menarik gini. Disebutkan misalkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang telah menciptakan. Nah, ayat yang berikutnya, alladzi apa? Kok jadi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Pak, coba perhatikan tuh. Alladzi, dialah zat Allah yang ja'ala, telah menjadikan bumi ini hamparan, langit ini sebagai atap. Ternyata bumi itu dihamparkan begini ini, langit itu menjadi atap untuk siapa Pak? Lakum, untuk kalian.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqal lakum. Allah turunkan hujan yang dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan kemudian tumbuh sampai muncul buah-buahan. Adanya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Itu untuk siapa? Disebutlah di situ. Lakum, rizqal lakum, untuk kalian, untuk manusia. Nah, tapi manusia itu salah baca. Kenapa salah baca? Padahal di sini ada ayat-ayat Qur'aniyah itu tadi, suratul Baqarah. Kita juga bisa lihat dan bisa membenarkan bahwa memang tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Buktinya kita bisa kelola. Buah mangga kita bisa nikmati, cabai bisa kita nikmati, padi, berasnya kita bisa nikmati untuk kita. Tapi yang terjadi apa, Pak? Kok ada loh ya? Padahal itu semua diciptakan oleh Allah itu untuk manusia. Lakum. Ada di antara manusia itu bukan menikmati apa yang diciptakan oleh Allah, tapi malah menyembah apa yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu. Kan itu manusia merendahkan serendah-rendah dirinya. Ada nggak manusia yang menyembah pohon? Ada nggak manusia yang menyembah pohon? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Bapak aja jalan-jalan ke Pondok Rangon situ. Nyembah pohon. Padahal pohon itu diciptakan untuk siapa? Manusia. Ada nggak yang nyembah langit? Nyembah matahari? Padahal matahari itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Disembah. Ada nggak yang menyembah bumi? Ada sedekah bumi. Kalau di Mekarsari nggak ada sedekah bumi ya Pak? Oh, alhamdulillah. Tapi ya sehat-sehat aja kayaknya. Sehat-sehat. Coba Bapak jalan-jalan sebentar tuh, mundur ke kampung belakang sana. Sedekah bumi. Saya di kampung saya itu waktu masuk masih ketemu tuh kepala kambing. Katanya sudah mundur. Saya udah nggak ketemu lagi kepala sapi, tapi kepala kambing masih ketemu tuh. Tapi sekarang katanya udah nggak kepala kambing lagi, kepala ayam. Masih di pojok. Selalu begitu Pak. Ada sedekah bumi, ada ruatan, rutin tuh taman mini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah ini lalai dia di dalam memahami ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah. Lalai dia. Baik, ya. Padahal misalkan Bapak baca berita tentang jatuhnya pesawat kemarin apa tuh? Sriwijaya Air, misalkan. Sampai enggak pada tingkat bisa membaca ayat-ayat Allah di balik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air? Jangan hanya cuman informasinya. Itu loh. Kalau cuman informasinya pesawat itu jatuh, kronologis peristiwanya, orang kafir juga tahu itu. Lalu apa bedanya orang beriman? Nah ini termasuk yang kemudian menyebabkan terjadi pendangkalan akidah ini. Apalagi nanti kemudian muncul yang lain-lain, pandangan-pandangan yang lain, segala macam penyimpangan terhadap akidah. Maka setiap fenomena alam itu harus kita lihat dalam dua sudut pandang. Ini adalah ayat-ayat Qur'aniyah, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Dua-duanya itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona itu mesti dilihat sebagai ayat-ayat kauniyah. Jangan cuman hanya sibuk membahas tentang mengenali corona, ansih titik. Ini diantara terjadinya penyebab nanti terjadinya penyebab
penyimpangan akidah. Baik, ini waktu sudah terus bergerak ini biar cepat. Tidak ada bimbingan Islam yang benar di keluarga. Ya udah, ini nyambung dengan nomor 1 tadi. Kemudian tambah yang ketujuh, media informasi yang menyesatkan. Udah lengkap nih Pak. Nah, kalau gini informasi yang menyesatkan macam-macam kisah ya. Saya alhamdulillah bisa nemenin ayah sebelum meninggal 5 hari full, 4 hari berhadapan dengan berbagai problem, berbagai upaya orang untuk menyimpangkan dari akidah. Ya alhamdulillah sesuai dengan yang dicita-citakan, wafat di malam Jumat, hari Jumat, sampai kemudian harapannya anak-anaknya pada kumpul dan mentalkinkan sampai wafat. Alhamdulillah, sampai itu dohir yang bisa dilakukan, hakikatnya Allah yang maha tahu. Tetapi yang menarik adalah upaya penyimpangan akidah ini dahsyat Pak. Pesan saya satu aja untuk cepat. Bapak-bapak kalau punya orang yang Bapak cintai dan Bapak betul cinta sama dia, istri kah dia, orang tua kah, adik kah dia, anak kah dia, kalau sudah memang hari-hari di mana secara dohir menandakan bahwa dia itu kelihatannya tanda-tanda secara dohir, secara kesehatan sepertinya terus menurun ya, mendekati ajal. Yang sangat diperlukan oleh dia bukan Bapak sibuk ke sono sini, Bapak temenin dia, itu yang paling penting. Terutama apa? Menemani dia untuk menjaga akidahnya, meneguhkan la ilaha illallah, tidak suudzon kepada Allah, terus ditemenin. Karena itu saat-saat yang paling mereka perlukan dari kita di dalam menentukan perjalanan hidupnya selanjutnya. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kita itu sibuk ini, sibuk itu, telepon sana, telepon sini, ngabarin sana, ngabarin sini. Ini malah terbengkelai. Gitu. Apa gunanya juga dikabarin? Kalau kemudian ini tidak ditemenin, dikabarin itu boleh, biar sama-sama pada mendoakan. Tetapi masalahnya justru menemani ini kadang-kadang yang tidak boleh kita lewatkan. Dan itu penting sekali untuk ditemenin. Karena nanti ini akidah ini harus dijaga sampai betul-betul kita lepas, meninggalkan kehidupan dunia ini. Banyak yang mencoba untuk menyesatkan, ada yang datang, ada yang ngaku dari mana. Kemarin kami menghadapi ayah itu, dan baru untuk yang pertama kali saya mendampingi sepanjang itu orang yang, maksudnya mendampingi orang yang mau wafat tapi sekian hari, ya baru kaitan dengan ayah ini. Baik bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, itulah beberapa catatan penyimpangan. Sekali lagi, oke, boleh kita lihat secara umum kepada umat, tapi mari kita kembalikan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Jangan-jangan dari 7 yang tadi itu terjadi juga pada keluarga kita. Dan oleh karena itu, kalau itu terjadi, ya tentu kita harus melakukan langkah-langkah bagaimana memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan akidah yang terjadi di tengah keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya sudah waktu suruh tiba. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita sholat dulu, nanti kita ngobrol ya.